Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakira Giliani dengan NPM 100504349. Saya dari Fakultas Psikologi dengan program studi Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih sekali kepada Bu Ririn selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman saya yaitu Anggita Putri, Fasya Putri Malinda, Tiandra Syafina Asyifasari, dan Nabila Nurlaila yang telah membantu saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Semangat Belajar terhadap IP dan IPK. Pengaruh semangat belajar terhadap IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung. Latar belakang masalah. Semangat belajar merupakan segala usaha dalam diri sendiri yang dapat menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan kegiatan belajar, serta memberikan arah kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan. Banyaknya mahasiswa yang membutuhkan semangat belajar yang ekstra untuk mencapai IP dan IPK yang maksimal. Rumusan masalah. Apakah latar belakang masalah di atas mempengaruhi IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung? Apakah banyak mahasiswa yang menyetujui jika semangat belajar sangat mempengaruhi IP dan IPK? Tujuan dari penelitian saya adalah mengetahui pengaruh semangat belajar terhadap IP dan IPK mahasiswa. Manfaat dari penelitian saya adalah bagi mahasiswa memberikan informasi bahwa semangat belajar dapat membuat IP dan IPK menjadi lebih baik. Bagi peneliti atau bagi saya sendiri, dapat menambah ilmu dan informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Agar peneliti bisa memberikan informasi yang berguna juga pada sekitar peneliti. Landasan teori. Definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang melibatkan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Menurut Sheikh, pengaruh adalah bentuk kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya. Wiyanto menyebutnya sebagai tokoh formal dan informal yang kosmopolitan, inovatif, kompeten, aksesibel. Norman Berry menyatakan bahwa pengaruh adalah tipe kekuasaan untuk mendorong tindakan tertentu tanpa tergantung pada ancaman sanksi terbuka. Miller menekankan nilai penting pengaruh dalam politik Indonesia sebagai hal abstrak yang dirasakan dalam kehidupan manusia. W. Baker menyoroti pengaruh sebagai kemampuan berkembang yang berbeda dengan kekuasaan terkait dengan memperjuangkan kepentingan.
Dalam ringkasan ini, pengaruh adalah hasil sikap individu atau kelompok yang mempengaruhi sekitarnya. Mencakup aspek kekuasaan, komoditas berharga dalam politik, dan daya yang timbul dari berbagai sumber di alam. Semangat belajar. Semangat dalam konteks umum menggambarkan minat yang kuat dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Menurut Haryanti, semangat adalah kesediaan perasaan untuk bekerja lebih. Hasibun menyebutnya sebagai keinginan dan kekuasaan dalam pekerjaan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam konteks belajar, berbagai ahli seperti Baum, Morgan, Mustad Fahmi, dan Whitford memberikan definisi beragam. Secara umum, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap akibat pengalaman dan latihan. Khaliljat Hasan menjelaskan bahwa hasil belajar mencakup perubahan dalam sikap tingkah laku tidak hanya sebatas pada mata pelajaran, tetapi juga melibatkan penguasaan kebiasaan, persepsi minat, dan keterampilan. Kesengajaan dan motivasi permainan peran kunci dalam proses belajar yang pada akhirnya menciptakan wahana dan proses pembelajaran dan kehidupan manusia. IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif mencerminkan keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, mempengaruhi peluang di dunia kerja. IPK tinggi dianggap indikator keahlian akademik yang baik, menurut Nurida pada tahun 2012. Era globalisasi menuntut perusahaan mencari pegawai dengan kriteria tertentu, termasuk syarat IPK tinggi, 3-4. Perguruan tinggi juga menetapkan persyaratan lain seperti absensi dan aktif dalam kegiatan belajar menurut Sardiman tahun 2004. Fakultas Psikologi Unisula memberikan predikat kelulusan berdasarkan rentang IPK. Belum dalam Hippiaja tahun 2015. Menyebut prestasi akademik sebagai proses perubahan pada pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, dan evaluasi. Dengan demikian, IPK menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan mahasiswa dan mempengaruhi prospek kerja di tengah globalisasi. Faktor yang mempengaruhi IPK secara internal. Pertama, faktor yang mempengaruhi IPK secara internal ada kesehatan. Kedua, ada bakat. Ketiga, ada minat dan motivasi. Keempat, ada cara belajar. Ada juga faktor yang mempengaruhi IPK secara eksternal, yaitu keluarga, kampus, masyarakat, lingkungan sekitar. Definisi dari mahasiswa. Mahasiswa merujuk kepada individu yang aktif menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau universitas. Mereka mengikuti program akademik, menghadiri kuliah, seminar, dan praktikum secara terlibat dalam kegiatan penelitian.
Selain itu, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam aktivitas di luar kelas, seperti organisasi mahasiswa dan olahraga. Pengembangan keterampilan intelektual, kritis, dan analitis secara sikap profesional dan etika menjadi fokus dalam pengalaman mahasiswa. Setelah lulus, diharapkan mereka dapat berkontribusi pada masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Penting dicatat bahwa definisi mahasiswa dapat bervariasi antar negara atau sistem pendidikan yang ada di berbagai universitas. Fenomena yang Anda bicarakan berkait dengan hubungan antara semangat belajar dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Mahasiswa dalam konteks karya tulis ilmiah. Meskipun efek semangat belajar terhadap IPK dapat bervariasi antara individu. Di sini saya akan menjabarkan kuesioner saya dan juga hasilnya. Kuesioner pertama, analisis dan pembahasan data kuesioner nomor 1. Kuesioner nomor 1 adalah saya merasa semangat belajar secara positif sangat mempengaruhi IP dan IPK saya. Berdasarkan diagram 3.1, dapat diperoleh bahwa 50 responden setuju dan 53 responden sangat setuju. 1 responden tidak setuju dan 1 responden sangat tidak setuju. Mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap semangat belajar terhadap IPK mahasiswa. Jadi saya mendapatkan 111 responden. Kuesioner nomor 2. Analisis dan pembahasan kuesioner nomor 2 adalah, menurut pendapat saya, semangat belajar merupakan faktor utama dalam mencapai IPK yang tinggi. Berdasarkan diagram 3.2, dapat diperoleh bahwa 63 responden setuju, 42 responden sangat setuju, 5 responden tidak setuju, dan 1 responden sangat tidak setuju. Mayoritas responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan dari kuesioner tersebut. Menurut responden, semangat belajar merupakan faktor utama mencapai IPK yang tinggi bagi mahasiswa Universitas Islam Bandung. Kuesioner nomor 3. Kuesioner nomor 3 adalah, saya yakin semangat belajar saya berdampak langsung pada peningkatan IPK berdasarkan diagram 3.3 dapat diperoleh bahwa 60 responden setuju, 45 responden sangat setuju, dan 5 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 4. Kuesioner nomor 4 adalah, semangat belajar saya memberikan dorongan ekstra untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Berdasarkan diagram 3.4, dapat diperoleh bahwa 63 responden setuju, 46 responden sangat setuju,
dan 1 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 5. Kuesioner nomor 5 menurut diri saya adalah: saya percaya bahwa semangat belajar yang tinggi dapat meningkatkan kinerja akademik saya. Berdasarkan diagram 3.5, dapat diperoleh bahwa 60 responden setuju, 47 responden sangat setuju, dan 4 responden tidak setuju. Kuesioner nomor 6. Kuesioner nomor 6 adalah: bagi saya, semangat belajar adalah kunci kesuksesan dalam studi dan pencapaian IPK atau IP yang memuaskan. Berdasarkan diagram 3.6 dapat diperoleh bahwa 61 responden setuju, 41 responden sangat setuju, dan 9 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 7. Kuesioner nomor 7 adalah: saya merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika semangat belajar saya tinggi. Berdasarkan diagram 3.7, dapat diperoleh bahwa 61 responden setuju, 41 responden sangat setuju, dan 9 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 8. Kuesioner nomor 8 adalah: semangat belajar saya berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target IP yang telah ditetapkan. Berdasarkan diagram 3.8 dapat diperoleh bahwa 67 responden setuju, 37 responden sangat setuju, dan 7 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 9. Kuesioner nomor 9 adalah: semangat belajar saya berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target IP yang telah ditetapkan. Berdasarkan diagram 3.9, dapat diperoleh bahwa 67 responden setuju, 37 responden sangat setuju, dan 7 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 10. Kuesioner nomor 10 adalah: saya merasa semangat belajar yang tinggi memotivasi saya untuk mengatasi tantangan akademik. Berdasarkan diagram 3.10 dapat disimpulkan bahwa 74 responden setuju, 35 responden sangat setuju, dan 2 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 11. Kuesioner nomor 11 adalah: bagi saya, semangat belajar adalah faktor penentu dalam mencapai akademik yang maksimal. Berdasarkan diagram 3.11, dapat diperoleh bahwa 70 responden setuju, 37 responden sangat setuju, dan 4 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa
responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 12. Kuesioner nomor 12 adalah, saya percaya bahwa semangat belajar yang kuat dapat mengimbangi tekanan akademik berdasarkan diagram 3.12. Dapat diperoleh bahwa 71 responden setuju, 28 responden sangat setuju, dan 12 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 13. Kuesioner nomor 13 adalah, saya yakin semangat belajar yang tinggi dapat memberikan dorongan untuk mencapai IPK yang unggul. Berdasarkan diagram 3.13 dapat diperoleh bahwa 68 responden setuju, 39 responden sangat setuju, dan 4 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan sikap positifnya terhadap pertanyaan tersebut. Kuesioner nomor 14. Kuesioner nomor 14 adalah, semangat belajar saya berdampak positif pada kualitas hasil ujian dan tugas. Berdasarkan diagram 3.14 dapat diperoleh bahwa 71 responden setuju, 39 responden sangat setuju, dan 1 responden tidak setuju. Kuesioner nomor 15. Kuesioner nomor 15 menurut saya, mahasiswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi cenderung memiliki IP dan IPK yang lebih baik. Berdasarkan diagram 3.15 dapat diperoleh bahwa 57 responden setuju, 46 responden sangat setuju, dan 8 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap pertanyaan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pengaruh semangat belajar terhadap IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah semangat belajar mempengaruhi IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung? Jawabannya, semangat belajar dapat meningkatkan IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung. Lebih dari 80% mahasiswa Universitas Islam Bandung menyetujui jika semangat belajar sangat mempengaruhi IP dan IPK. Kedua, apakah banyak orang yang menyetujui jika semangat belajar sangat mempengaruhi IP dan IPK mahasiswa? Jawabannya, menurut penelitian saya, banyaknya orang yang menyetujui tentang semangat belajar yang tinggi dapat mempengaruhi IP dan IPK mahasiswa Universitas Islam Bandung. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS Bahasa Indonesia ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.